Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 poin mengenai dakwah, yaitu metode dalam berdakwah, media dalam berdakwah, dan juga efek dakwah. Yang pertama, metode dakwah. Metode dakwah atau uslub al-dakwah adalah suatu cara dalam melaksanakan dakwah agar dakwah tersebut mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, metode dakwah ialah segala cara dalam menegakkan syariat Islam untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan. Nabi Muhammad SAW merupakan panutan umat Islam. Dalam berdakwah, Nabi memiliki teknik yang dilakukan untuk pendekatan dakwah. Di antaranya adalah pendekatan melalui pendidikan, penawaran, misi, korespondensi, dan juga pendekatan melalui diskusi. Sedangkan ketika Nabi Muhammad berada di Madinah, beliau melakukan pendekatan dakwah dengan cara membangun masjid, mempersatukan persaudaraan sesama umat muslim, membentuk piagam Madinah, dakwah melalui perang, dan juga dakwah melalui surat. Yang kedua, media dakwah. Media dakwah adalah sarana yang digunakan oleh dai untuk menyampaikan materi dakwah. Pada masa kehidupan Nabi Muhammad, media yang banyak digunakan ialah melalui media audiatif, yaitu menyampaikan dakwah dengan lisan. Media dakwah banyak sekali jumlahnya, mulai dari yang tradisional sampai yang mengikuti perkembangan zaman modern. Contoh dari media dakwah tradisional adalah dengan kentongan, beduk, pagelaran kesenian yang biasa ditampilkan di dalam suatu acara dan mengandung ajaran Islam. Sedangkan pada zaman modern seperti sekarang ini bisa menggunakan media massa dan non-massa. Contoh media massa adalah televisi, film, radio, koran, dan juga internet. Penggunaan dakwah melalui internet bisa berupa video dan tulisan yang diunggah di Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Untuk media non-massa sendiri berupa lisan, seperti tulisan, lukisan, dan audio visual. Yang ketiga, efek dakwah. Efek dakwah yaitu hasil yang dapat dicapai dengan dakwah yang telah disampaikan. Dengan kata lain, yaitu isi dakwah yang disampaikan tersebut telah mencapai sasarannya. Pembahasan mengenai efek dakwah meliputi 3 poin, yaitu dakwah persuasi, tahapan perubahan perilaku, dan yang terakhir evaluasi efek dakwah. Dakwah persuasi memerlukan persiapan yang sungguh-sungguh, sebab persuasi mendasarkan usahanya pada segi-segi psikologis, dan yang ingin dicapai adalah kesadaran seseorang untuk melakukan sesuatu dakwah ini menggunakan metode ceramah. Seseorang yang telah menerima pesan akan mengalami 3 tahap, yaitu akal berupa keyakinan tentang suatu tindakan, hati berupa suara atau bisikan yang menyenangkan, dan yang ketiga hawa nafsu yang diwujudkan dengan anggota tubuh dalam bentuk tindakan nyata. Yang kedua, perubahan perilaku manusia setelah menerima pesan-pesan dakwah. Dalam hal ini mengalami 3 tahapan, yaitu akal berupa keyakinan tentang suatu tindakan, hati berupa suara atau bisikan yang menyenangkan, dan hawa nafsu yang diwujudkan oleh anggota tubuh dalam bentuk tindakan nyata. Berdasarkan proses perubahan perilaku tersebut, maka evaluasi terhadap penerimaan dakwah ditekankan untuk menjawab sejauh mana ketiga aspek perubahan tersebut, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek behavioral pada penerima dakwah. Yang ketiga, evaluasi dakwah. Evaluasi dakwah adalah suatu proses pengumpulan data, menganalisis informasi tentang afektivitas dan dampak dari suatu tahap atau keseluruhan program yang mendorong para manajer atau pemimpin dakwah untuk mengamati perilaku anggotanya lewat pengamatan yang lebih mendalam yang tidak dapat dihasilkan melalui saling pengertian di antara kedua belah pihak. Tidak dapat dipungkiri bahwa
Dalam setiap aktivitas dakwah akan menuai reaksi baik positif maupun negatif. Artinya, setiap dakwah akan memiliki efek pada objek dakwah. Kemampuan menganalisis efek dakwah sangat penting dalam menentukan langkah-langkah dan strategi dakwah selanjutnya. Tahap menganalisis efek dakwah, kemungkinan kesalahan strategi dakwah yang bisa merugikan tujuan dakwah dapat terulang kembali. Efek dakwah seringkali disebut dengan feedback atau umpan balik. Proses dakwah ini seringkali diabaikan oleh perilaku dakwah. Mereka seakan merasa tugas dakwah selesai manakala telah selesai menyampaikan materi dakwah. Nilai penting dari efek dakwah terletak dalam kemampuan mengevaluasi dan mengoreksi terhadap metode dakwah. Hal ini tersebut harus dilakukan dengan komprehensif dan radikal, artinya tidak parsial menyeluruh dan tidak setengah-setengah. Unsur-unsur dakwah harus dievaluasi secara total dan efektif untuk menunjang keberhasilan tujuan dakwah.